له ومن لها فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على أشرف الأنام والأدب وإمام القضاء والولينا في الحرم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يدعو يا ربي كرما وكرما ومحبة وتسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أكرم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على أمان الدين ربنا اهتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim wa amal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah yang dipilih untuk Jumat hari ini adalah Sendah Gurau. Tentu mendengar judul dan tema khutbah ini, mungkin ada sebagian kita yang akan berucap terlalu kecil khutbah ini. Temanya terlalu sederhana. Kenapa tidak yang lain? Justru sendah gurau.
Sehingga barangkali ada pikiran di antara kita menghadirkan bahwa pasti dalam khutbah ini penuh dengan canda dan tawa. Padahal sesungguhnya bahwa Islam sebagai agama yang hak, yang sejak semula terakhir sebagai agama yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya tidak ada agama yang hak di sisi Allah kecuali hanya agama Islam. Terlahir sebagai agama yang hak sudah tentu Islam akan memberikan berbagai macam panduan, berbagai macam petunjuk jalan keselamatan dalam segala sisi untuk kehidupan manusia. Baik manusia yang hidup, manusia yang sedang dalam kehidupan, sampai nanti mengantar manusia mati. Islam telah memberikan jalan keluar. Islam hadir untuk menawarkan berbagai macam solusi dalam mengatasi problem manusia dan kemanusiaan. Dan sudah tentu solusi itu sifatnya abadi. Solusi yang tuntas dan berkelanjutan, bukan solusi yang meninggalkan problema-problema kehidupan manusia pada saat yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas seperti apakah Islam memberikan solusi terhadap persoalan yang memang dalam keseharian ada dalam kehidupan manusia? Senda gurau adalah bahagian daripada hidup manusia. Tetapi senda gurau yang bagaimana? Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Karena senda gurau yang tadi saya katakan dalam tema yang kecil, tetapi sesungguhnya di belakang tema itu menyisahkan berbagai macam persoalan yang besar, bahkan menyedihkan apabila dalam melaksanakan senda gurau itu keluar dari garis-garis yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Senda gurau dilihat dari kacamata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Senda gurau adalah main-main, canda dengan kata-kata seperti olok-olok, kelakar, seloroh, dan lain-lain sebagainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bersenda gurau, apa yang saya katakan tadi juga akan memberikan pertanyaan kepada kita, apakah Islam melarang kita bersenda gurau? Ataukah Islam mengatur senda gurau itu sendiri? Saudara sekalian, ternyata Rasulullah SAW Muhammad junjungan kita juga adalah orang yang pernah bersenda gurau. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Syarah As-Sunnah bahwa suatu saat Nabi SAW menceritakan, kata beliau, ada seorang nenek tua renta suatu saat datang kepada kata Nabi untuk meminta agar Rasulullah SAW mendoakan kepadanya untuk masuk surga. Ucap nenek ini, ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, doalah kepada Allah agar senantiasa nanti Allah akan masukkan aku ke dalam surga. Tetapi apa kata Nabi SAW kepada orang tua itu? Sebagaimana yang kita lihat dalam hadis ini. Qala al-ajuz innal jannata la yadkhulaha ajuz. Wahai orang tua, sesungguhnya di surga itu tidak ada nenek-nenek yang tua. Seketika itu sang nenek bersedih hati dan menangis.
Ketika nenek itu mau pulang dan tahu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nenek ini kecewa karena permintaan keinginannya untuk masuk surga, ternyata karena dia orang nenek tidak ada di surga, maka kemudian Nabi memberikan penjelasan lebih lanjut. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhbiruha, katakan pada perempuan itu, pada nenek itu, annaha la tadkhulaha wa hiya ajuz. Sesungguhnya memang di surga itu tidak ada wanita yang berpenampilan nenek. Artinya sifat-sifat kenenekan ya, dari segi bentuk, wajah dan fisik itu tidak ada di surga. Dan Nabi SAW kemudian melanjutkan, ya, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqul, sebagaimana apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, insya'ahunna insya'an faja'alahunna abakaran. Surat Al-Waqi'ah ayat 25 sampai dengan 26. Hadirin sekalian, ayat ini berarti bahwa Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan secara langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan tulen penuh cinta kasih lagi sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 35 dan 36. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudara sekalian, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW juga bercanda, tapi dalam konteks memberikan sebuah pemahaman, salah satunya adalah memberikan bagaimana nanti menjadi penduduk surga. Nabi mengatakan kepada tidak ada nenek di surga, karena memang di surga itu seluruh nenek-nenek tidak lagi dalam bentuk nenek, tapi mereka akan tampil menjadi gadis-gadis yang perawan. Sejalan dengan ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa keperawanan mereka itu akan dipulihkan selipat-lipatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga ketika perawannya telah hilang di dunia karena dipakai oleh suami. Wajahnya mereka akan menjadi jelita sehingga juga memberikan rangsangan-rangsangan yang banyak untuk suami yang nantinya akan mendampingi mereka. Hadirin jamaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka berarti bercanda dalam Islam itu juga dibenarkan. Lantas bagaimana kaidah-kaidah kebenaran daripada seorang muslim dalam rangka untuk melakukan jannah rawat? Maka di sini diberikan beberapa petunjuk yang insya Allah akan saya sampaikan dalam khutbah yang selanjutnya, yaitu di antara tuntunan dalam bercanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa hendaknya bila kita mau bercanda tidak boleh terlalu berlebihan. Sebab canda yang berlebihan pasti akan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan dalam pandangan manusia. Dan itu memang benar. Sehebat apapun seseorang, dalam kedudukan apapun dia, tetapi ketika dia dalam keseharian terlalu banyak bercanda, pasti tidak akan lagi ada di bawah badannya. Setiap orang akan bertemu dia mau ingin bercanda kepadanya, atau dia menjadi bahan candaan. Kenapa? Dia gemar untuk bercanda. Sehingga dalam Islam membatasi, kalaupun bercanda jangan terlalu serius dan tidak boleh pertanyaan. Kehormatan harga diri dalam Islam sama dengan kehormatan darah dan harta. Kesadaran orang untuk tidak mencuri harta atau mencelakai orang lain belumlah cukup tanpa adanya kesadaran untuk menjaga kehormatan orang lain.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muslim lain diharamkan darah, harta dan harga diri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sehingga ketika kita mau atau terpaksa mau bercanda hendaknya dengan candaan yang tidak berlebihan kita bercandaan itu. Yang kedua, bercanda bukan cacian dan cemooh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang saya artikan sebagai berikut, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Maka bercanda yang penuh dengan cacian dan cemooh juga itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam bercanda tidak menjadikan canda sebagai kebiasaan. Karena kesungguhan dan keseriusan itulah menjadi karakter dari pribadi orang beriman. Sedangkan kelakar atau bersenda gurau hanyalah sekedar jeda rehat dari kepenatan ketika kita dalam keseharian. Yang keempat, hendaklah isi canda bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi qaum wailun lahu, yang artinya adalah celaka orang yang berbicara dengan mengarang-arang, orang yang bercanda gurau tetapi penuh dengan dusta, meskipun hal tersebut bisa memancing orang tertawa. Artinya ketika kita berlagak untuk bersenda gurau yang menginginkan orang ketawa, tetapi senda gurau yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang dusta, maka ini juga dilarang oleh agama kita. Bahkan diancam dengan ungkapan celaka. Dan ini sampai diulang ketiga kalinya, kedua kalinya, yaitu celaka dan celakalah mereka. Sehingga dengan demikian, maka hendaknya kita menjaga ketika kita mau bercanda gurau, hendaknya jangan sampai ada kata-kata dusta. Dan yang kelima, saudara sekalian, adalah yang paling berbahaya. Tidak menjadikan aspek agama sebagai materi canda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, misalnya kita lihat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yakunanna innama kunna nahussu wa nal'abu qul abiyallah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ketika mereka ditanya dalam bercanda itu terhadap Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menjawab, tentu sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakan, apakah bersenda gurau, bermain-main terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Maka selanjutnya Allah memberitahukan, tidak usah kamu minta maaf, karena kamu sesungguhnya sudah kafir, sesudah beriman. Sebab jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat, maka niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66 ini menggelitik kepada kita bahwa hendaknya kita berhati-hati dalam mempermain-mainkan, bersenda gurau, lebih-lebih mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Tuhan kita, mengolok-olok Rasul kita, bahkan mengolok-olok segala persoalan-persoalan
maka ini akan menghadirkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Sehingga bagi mereka yang sudah mengolok-olokkan, mempermain-mainkan ayat-ayat Allah, menyambung-nyambung ayat Allah dengan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, atau menyepelekan persoalan-persoalan keagamaan, maka hati-hati. Jangan-jangan sampai nanti mendapat teguran oleh Allah seperti ini. Bahkan Allah mengatakan, tidak perlu kalian untuk meminta maaf. Tidak perlu kalian untuk meminta maaf. Karena sesungguhnya kalian dalam olok-olok Allah dan Rasulnya sudah menjadi kafir, sudah menjadi orang-orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kitab Bersenda Gurau, baik pada keluarga, di dalam pertemanan dan lain sebagainya, mari kita bawa Bersenda Gurau ini kepada Bersenda Gurau yang memberikan kemanfaatan. Di dalamnya tidak ada pembinaan kepada Allah dan Rasul, tidak ada mengolok-olok agama, dan sekaligus juga di dalamnya tidak ada mengolok-olok manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi barakan alaihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم